Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Paskah kedua pada hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat 10 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bahwa Kristus telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita dalam kehidupan ini untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam hidup kita ini setiap saat, setiap waktu, dan setiap perjalanan hidup kita. Kalau ada orang yang bertanya, apa alasan kita untuk bersyukur? Toh aku selama ini dihinggapi oleh banyak penyakit, dipenuhi oleh banyak pergumulan. Bagaimana bersyukur di tengah pandemi COVID yang belum berakhir ini? Jiwaku merana, jiwaku bergumul, dan banyak hal yang sedang kuhadapi dalam hidupku. Bahkan saya mau katakan, karena penyakit pun sebenarnya kita belajar banyak supaya hidup sehat. Karena pandemi ini pun sebenarnya kita banyak belajar hal positif. Kita banyak melakukan pekerjaan kekreatifan di masa kini. Karena pergumulan atau persoalan yang banyak pun sebenarnya mengajak kita untuk semakin lebih dewasa. Karena masalah pun sebenarnya mengajak kita untuk belajar bagaimana caranya memanajemen konflik dalam kehidupan kita. Karena kesulitan ekonomi pun sebenarnya kita banyak, bahkan karena itu kita tekun menciptakan hal-hal yang dapat menghasilkan banyak hal penghasilan kepada kita. Itu sebabnya saya katakan, tidak ada sesuatu yang terjadi pun dalam kehidupan orang percaya yang tidak layak untuk disyukuri dan diucapkan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun memang secara kedagingan itu sangat berlawanan dengan kita. Orang akan bilang, bagaimana bersyukur di tengah kondisi sulit? Bagaimana mengucap terima kasih di tengah kondisi yang sangat sedang kita alami sekarang ini? Sebenarnya Bapak Ibu kita lah yang terkadang lupa untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita asik membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan orang lain. Membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang-orang lain. Berkat yang kita terima dengan berkat-berkat yang diterima oleh orang lain, sehingga akhirnya lupa bersyukur. Bahkan yang sangat mengerikan, anaknya pun bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nih mereng anak nihalakan songonon, anak niba songonon. Dilihat suami orang begini, kalau kau bapak ni siaha, tak adalah gunamu kuliah di rumah ini. Oh, lihat istri orang begini, kuliah istriku, oh toy manian begitu. Sering membanding-bandingkan, tidak mensyukuri apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Tapi dalam firman ini di pesta Paskah yang kedua hari ini,
kita diajari oleh firman Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Allah yang kita terima dalam hidup kita. Dia tidak mau melihat kita mati dalam keberdosaan kita. Dia tidak mau melihat kita mati ke dalam kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan yang bangkit sebagai penebusan bagi orang-orang yang berdosa, yaitu kita sendiri. Maka pertanyaannya, kurang baik apa lagikah Tuhan itu? Apakah yang kurang lagi dari segala apa yang diperbuat oleh Tuhan bagi kita? Masih kurangkah kemurahan Tuhan Allah bagi hidup kita? Masih kurangkah kasih setia Tuhan bagi kita? Masih kurang besarkah pengorbanan Tuhan pada kehidupan kita? Lalu atas semua perbuatan Tuhan itu, tidakkah layak kita untuk bersyukur? Apakah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita jangan lupa bersyukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai sekarang, berdiri sampai sekarang, duduk sampai sekarang, itu semua adalah karena kemurahan dan karena kasih setia Tuhan. Kalau kita diselamatkan sekarang, itu adalah karena karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kalau enggak, seharusnya kita sudah mati dalam keberdosaan kita. Harusnya kematianlah yang menjadi bagian kita. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Dia tidak mau orang berdosa itu mati dalam keberdosaan. Maka dalam firman hari ini, bersama-sama dengan pemazmur, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap terima kasih kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berulang-ulang kali tadi dalam firman ini disampaikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lihatlah betapa kuasa Allah itu tidak tertandingi. Ilah lain yang ada di dunia ini pun turut di bawah kuasa Allah. Apapun yang ada di dunia ini adalah masih di bawah kuasa Tuhan. Itu sebabnya umatnya tidak perlu merasa khawatir dan takut. Sebab apa yang ada di dunia ini adalah tidak lebih kuat dan tidak jauh lebih besar dari kuasa Allah. Allah lah yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Begitu juga kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, yang membangkitkan Kristus, itu karena kasih setia Tuhan saja. Kalau tidak, sekali lagi kita akan mati dalam keberdosaan kita. Kalau Allah mampu di dalam kuasa dan penyertaannya membangkitkan Yesus dari kematian, maka Allah yang manakah yang pernah kita tahu mampu membangkitkan orang yang sudah mati dari kematiannya hidup kembali? Bapak Ibu, hanya Allah yang sanggup melakukannya. Hanya Tuhan kita yang kita percaya yang dapat melakukan itu semuanya di dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah atas keajaiban-keajaiban besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan kita. Keajaiban-keajaiban yang dilakukannya adalah kita lihat tadi dan sudah kita baca dalam firman ini. Dia menciptakan langit dan bumi. Diaturkannya semua perjalanan matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit itu tidak ada satupun yang bertabrakan. Semua berjalan dengan teratur. Bapak Ibu, kendaraan yang sudah diatur jalannya pun oleh orang-orang yang melakukannya, kadang-kadang juga mengalami celaka. Terkadang juga mengalami musibah. Tetapi Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, dunia ini tak satu pun bertabrakan dan tak satu pun saling berseberangan. Tapi semua berjalan dengan teratur seturut dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan. Karena itu Dia menjadikan langit dan bumi juga dengan kebijaksanaannya. Dihamparkannya bumi di atas air. Dijadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari menguasai siang, bulan bintang menguasai malam. Semua yang dicipta begitu teratur, semua yang dijadikannya begitu indah. Itu sebabnya pada akhirnya pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan itu tidak sebentar, itu tidak sementara. Kasih setia Tuhan itu tidak terjadi hanya 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau sempat 1 hari saja kita tidak merasakan kasih setia Tuhan,
kita adalah bukan orang yang hidup lagi hari ini. Kalau sempat saja kita pernah lepas dari kasih setia Tuhan, kita tidak akan mungkin hidup seperti ini lagi hari ini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya. Karena hidup kita ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak layakkah itu untuk disyukuri dalam kehidupan kita? Tidak layakkah itu diucapkan terima kasih dalam kehidupan kita? Karena kasih setia Tuhan juga dapat melepaskan umatnya. Bangsanya Israel dalam perjanjian lama kita sudah dengarkan. Dalam kitab-kitab Taurat kita sudah dengarkan. Dalam kitab Keluaran kita sudah dengar dan kita baca. Tuhan mengeluarkan, melepaskan umatnya dari perbudakan. Dan dari tulah yang dilakukan oleh Raja Mesir, yaitu Firaun ketika itu yang sampai mematikan anak sulung. Ya, kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu karena kebaikan Tuhan bagi umatnya. Tuhan harus melakukan hal itu, tulah itu, hukuman itu bagi orang-orang Mesir dan bagi penguasa Mesir, karena begitu sayangnya Tuhan kepada umatnya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Itu sebabnya maka Tuhan tidak mau kita hidup dalam penderitaan, dalam perbudakan, ditindas oleh orang-orang, bahkan umatnya Tuhan tidak mau ditindas oleh orang Mesir begitu lama lagi. Tapi karena kasih setia Tuhan, mereka dilepaskan. Setelah 10 tulah itu terjadi bagi bangsa Mesir, sampai pada tulah yang terakhir pada kematian anak sulung, akhirnya bangsa Israel itu keluar dari Mesir karena tangan Tuhan yang begitu kuat, karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Saya catat paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah hiduplah selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita sekali lagi untuk tidak bersyukur. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita memiliki pakaian, tempat tinggal. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, suka dan duka, untung dan rugi, sehat dan sakit, bergumul dan senang, sukacita dan duka cita. Bukankah semuanya itu layak untuk disyukuri di hadapan Tuhan di dalam kehidupan beriman kita, walaupun secara kedagingan itu sangat bertolak belakang? Tapi hal itu pun ternyata Tuhan mau kita belajar. Ya, karena Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang berharga di hadapannya. Maka Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau melepaskan kita agar kita benar-benar orang yang selamat di dalam penyertaannya. Yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari berbagai hal apapun yang memperbudak kita di dunia ini. Sekarang banyak hal yang memperbudak kita dalam versi baru di dunia yang berkembang ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mau lepas lagi dari perkembangan teknologi ini. Ada orang yang diperbudak oleh dunia maya ini. Ada orang yang diperbudak oleh kuasa-kuasa dunia ini. Ada orang yang diperbudak oleh perhambaan, kejahatan, kebencian, iri hati dan dengki. Yang lebih besar dari itu adalah kita diperbudak oleh dosa kita. Dan itulah yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya itulah penyakit kita yang paling besar. Tapi dari perbudakan dosa itu pun kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui darah anaknya yang mahal di kayu salib itu. Itulah yang kita syukuri. Karena itu kalau dosa itu, kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa itu dan maut itu, maka sekarang lepaskan dirimu dari hal-hal yang mengikat engkau di tengah-tengah dunia ini yang bersifat duniawi. Lepaskan semua. Ikut dan senantiasalah berjalan di dalam Yesus. Yang ketiga dan terakhir adalah karena kasih setia Tuhan sajalah kita selamat. Bapak Ibu, syukuri anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Nya, kalau bukan karena upah dari kematiannya, kalau bukan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah selamat dalam hidup ini. Kita syukuri kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita lewat segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika dan sepanjang kita hidup di dunia ini. Setiap detik hidup kita ini hanyalah karena kemurahan Tuhan saja. Sekali lagi, setiap detik perjalanan kehidupan kita
adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu syukuri, ucapkan terima kasih atas segala perbuatan dan karya Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di perayaan Pesta Paskah yang kedua yang kami laksanakan hari ini, kami sungguh-sungguh dibekali, diperlengkapi dan dipenuhi oleh firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu, atas anugerah terbaik yang Tuhan berikan bagi kami di dalam karya penyelamatan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan kami. Engkau memberikan segala apa yang kami perlukan. Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami. Engkau menjaga dan memelihara serta memberikan apa yang perlu. Terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu. Jaga dan lindungilah kami juga senantiasa setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kami, atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada saat hari ini, lindungi mereka, kuatkan mereka, kasih setia-Mu kiranya menyertai mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.